Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan memetakan puluhan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Mohon izin, untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, identitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Senin pagi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dari hasil rapat, Ketua Pelaksana Satgas PKH menyebut telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Senin pagi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Rapat dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri terkait serta anggota Satgas PKH. Dari hasil rapat tersebut, Ketua Pelaksana Satgas PKH menyebut telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Dari laporan anggota Satgas PKH tadi, kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Kedua, selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan. Sementara untuk perusahaan yang terbukti menjadi penyebab bencana tersebut nantinya akan diberi sanksi tegas berupa proses pidana serta sanksi administrasi atau evaluasi perizinan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo hari ini melakukan sidang Kabinet Paripurna Perdana pasca bencana Sumatera di Istana Negara Jakarta. Dalam sidang paripurna dibahas berbagai permasalahan serta solusi untuk penanganan bencana di Sumatera. Sidang Kabinet Paripurna dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sidang seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hadir untuk membahas terkait bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Sumatera. Dalam sidang, Presiden Prabowo menyebut untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana, pemerintah melalui kementerian terkait akan segera memulai proses pembangunan dan perbaikan fasilitas serta infrastruktur di lokasi terdampak. Selain itu, Presiden juga menyebut pemerintah akan segera membuat 2.000 rumah permanen untuk warga terdampak dengan anggaran APBN.
Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dalam rangka menjaga hutan di Indonesia dan agar tidak lagi terjadi bencana, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk membentuk kantor wilayah kehutanan di setiap provinsi guna mengawasi hutan Indonesia. Oleh karena itu, kami kemarin menyarankan dan Pak Presiden langsung setuju, ya, kami akan membuat Kakanwil kehutanan di setiap provinsi. Ya. Dengan ada Kakanwil ini, ya, kemudian nanti ada kabit-kabit yang kemudian merefleksikan tugas-tugas dirjen, ya, yang kemudian nanti akan dieksekusi di UPT-UPT terkait di tempat masing-masing. Saya mantan Wamen ATR BPN, ya. Saya dulu punya Kakanwil, punya Kakantah. Ya. Jadi jejaring kita, kaki kita, tangan kita itu bisa langsung kena di tapak. Nah, insya Allah dengan perubahan ini, ya, nomenklatur ini, tentu kami akan bicara dengan Menpan RB, dan secara spesifik kami diminta untuk mendiskusikan secara detail dengan Pak Mensesnek. Ya. Insya Allah akan kita lakukan. Termasuk Pak Presiden memerintahkan agar melipat gandakan jumlah polisi kehutanan kita. Ya. Saya sudah laporkan kemarin di rapat RDP untuk Aceh yang luas hutannya 3,5 juta hektar. Kami hanya punya polisi hutan sebanyak 32 orang. Ya. Ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung memerintahkan pada saya untuk melipat gandakan jumlah polisi hutan kita sehingga illegal logging, ya, yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi untuk sesegera mungkin.